Balik lagi di Practical Guide ISO 9001 sama IATF 16949. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang bakal lumayan panjang tentang New Development. Ini kita bikin berdasarkan manual EPQP yang diterbitin sama IAG. Jadi nanti kita akan share contoh dari proses development. Cuman karena ini bakal panjang, nanti kita bakal bagi jadi beberapa video. Sebelum itu kita jelasin dulu singkat tentang EPQP. Jadi simpelnya, EPQP atau kepanjangannya itu Advanced Product Quality Planning adalah metode yang dipakai di industri otomotif buat memastikan kalau kualitas produk bisa menuhin persyaratan customer. Mulai dari awal proses pengembangan produk sampai ke tahap produksi. Ya, lebih simpel lagi kita bisa sebut ini metode buat new development. Nah, EPQP ini dibagi jadi 5 fase. Fase pertama itu fase Plan and Define. Ini fase paling awal. Fokusnya itu buat mengidentifikasi persyaratan dari customer, terus menerjemahkan persyaratan customer ini jadi persyaratan produk atau product spec. Terus fase kedua itu Product Design and Development. Jadi fase ini fokusnya buat mendesain produk yang bakal kita produksi. Fase ketiga Process Design and Development. Fokusnya buat nentuin proses apa yang nanti bakal kita pakai di proses manufacturingnya. Fase keempat, fase Product and Process Validation. Ini fase memvalidasi produk sama proses. Salah satu contoh aktivitasnya itu production trial sama testing. Terakhir, fase Feedback, Assessment, sama Corrective Action. Ini fase monitoring sebelum akhirnya new development-nya kita anggap selesai. Oke, sekarang kita masuk ke aktual proses new development. Sesuai sama manual EPQP, kita mulai dari fase yang pertama, fase Plan and Define. Jadi trigger buat proses new development itu kalau secara general kita bisa bagi jadi 2. Pertama itu kalau inisiatif dari perusahaan kita sendiri yang mau bikin suatu produk. Jadi misalnya tim sales menganalisa pasar, terus menyimpulkan bahwa kita perlu mendevelop produk baru. Ini berarti triggernya itu dari market trends. Biasanya yang kayak gini buat perusahaan-perusahaan OEM atau perusahaan pembuat kendaraan. Kondisi kedua itu kalau kita terima request dari customer. Misalnya dalam bentuk RFQ atau request for quotation. Nah, buat di sini kita akan lebih ke arah kondisi yang kedua. Karena kebanyakan kan perusahaan yang implementasi IATF itu justru perusahaan yang supply ke OEM. Kalau perusahaan OEM-nya sendiri kayaknya harusnya sudah lebih paham terkait EPQP. Jadi nggak butuh-butuh amat sama video ini. Jadi aktivitas pertama di proses new development itu pastinya adalah penerimaan RFQ dari customer. Feedback yang harus kita kasih ke customer pastinya ya berupa quotation. Tapi sebelum kita submit quotation ke customer, ada beberapa aktivitas yang kita harus lakuin dulu. Di sini kita bakal langsung secara praktikal supaya bisa jadi gambaran gimana cara melakukan proses new development. Nanti kalau mau diterapin tinggal dicocokin aja sama kondisi perusahaan masing-masing. Jadi sewaktu kita terima RFQ, biasanya ini yang terima bagian sales, kita pakai form ini buat summary dari quotation-nya. Ini contoh aja, bisa disesuaikan buat perusahaan masing-masing nanti kalau mau ditiru. Di sini kita bisa cantumin semua informasinya, misalnya produk apa yang diminta, termasuk juga penjelasan terkait produknya. Terus juga semua due date yang terkait. Informasi terkait estimasi volume sama harga. Target development schedule dari customer. Dan juga yang lain. Informasi quotation ini habis itu kita komunikasikan ke semua departemen yang terkait. Misalnya kita ajak meeting buat bahas terkait produk yang diminta sama customer ini.
Ini juga kita bisa bilang sebagai kick-off meeting, sekaligus bahas pembagian tugas terkait pengumpulan informasi buat desain input. Habis kick-off meeting, kita mulai kumpulin informasi-informasi yang nantinya jadi input kita buat develop produknya. Nah, apa aja inputnya? Di sini kita juga udah siapin design input checklist. Jadi ini bisa dipakai buat mastiin semua input yang dibutuhin itu udah ada semua apa belum. Di sini ada banyak jenis input, tapi kita cuma bakal highlight yang dipersyaratkan ISO 9001 sama IATF aja. Pertama, kita perlu customer design notification. Ini semua persyaratan customer terkait produk speknya. Jadi minimal kita dapat info terkait persyaratan fungsional, performance, boundary sama interface, reliability, durability, safety, environment, dan lain-lain. Nah, yang dimaksud boundary dan interface ini maksudnya misalnya kita bikin part buat mobil. Contohlah wiper. Nah, kita harus tahu wiper ini nanti diassembly ke mobilnya kayak gimana. Terus part-part terkaitnya ini kayak apa? Dimensinya berapa misalnya? Nah, info ini perlu kita tahu supaya kita bisa mendesain produk yang bisa diassembly ke mobil atau ke part lain yang terkait. Kita juga butuh info terkait timing dari proses development. Karena ini nantinya dasar kita buat bikin development schedule. Sama target quantity produksinya berapa, supaya bisa kita hitung capacity yang kita punya. Nah, informasi-informasi tadi bisa didapat sama tim sales dari customer. Jadi tanya langsung sama customer. Yang selanjutnya, informasi yang didapat dari produk yang didevelop sebelumnya. Jadi produk-produk yang mirip. Termasuk misalnya problem-problem yang pernah terjadi. Ini bisa jadi masukan buat proses desain supaya problem yang sama nggak terjadi lagi. Info-info terkait desain produk yang sebelumnya, sama proses produksinya, sama hasil evaluasi waktu monitoringnya juga perlu kita dapetin. Ini bisa kita dapat dari history atau list parts problem yang biasanya direcord sama quality. Terus juga informasi dari produk kompetitor. Performance-nya gimana? Speknya gimana, problem apa yang pernah terjadi di market, dan lain-lain. Kalau yang ini tim sales bisa cari tahu dari berita-berita yang ada di pasar. Atau bisa juga kalau ada feedback dari supplier terkait produk yang kita mau develop, bisa kita jadiin juga sebagai input. Selanjutnya, persyaratan terkait regulasi yang applicable buat produk yang mau kita develop. Mau itu peraturan perundang-undangan atau juga standar-standar terkait kayak misalnya ISO, SNI, JIS atau yang lain. Kalau produk ini nanti kita ekspor, berarti regulasi yang ada di negara tujuan ekspornya juga harus diidentifikasi. Terus juga ada potensi resiko kegagalan produk yang mungkin bakal ada. Atau juga bottleneck yang mungkin muncul sewaktu proses development ataupun mass pro. Nah, kalau yang ini info terkait spesial karakteristik dari produk yang perlu dikontrol. Terus juga persyaratan terkait identifikasi, misalkan ada ketentuan khususnya dari customer. Terus metode traceability-nya kayak gimana? Sama persyaratan packaging-nya kayak apa? Nah, buat potensi kegagalan sama spesial karakteristik ini kita bisa dapat dari FMEA produk yang mirip atau yang udah pernah kita develop atau kita pernah produksi sebelumnya. Terus informasi terkait apakah mungkin ada alternatif desain atau enggak. Misalnya customer minta produk dengan fitur A. Tapi ketika misalnya fitur A ini nggak bisa kita develop, customer ngasih alternatif fitur lain. Nah, info ini harus kita dapetin juga. Terakhir, kalau produk yang kita develop ini ada softwarenya, berarti persyaratan terkait softwarenya juga harus kita identifikasi. Nah, semua informasi terkait input-input ini kita bisa rangkum di dalam form ini. Sama di sini juga.
sama ini juga. Kalau ada yang nggak bisa dicantumin di sini atau mungkin kolomnya nggak muat, bisa dibuat sebagai attachment. Nah, terus kalau ada input yang ambigu atau kurang jelas, kita harus konfirmasi ke customer terkait poin-poin yang kurang jelas ini. Nah, ini kita informasikan atau kita tanyain ke customer pakai form yang ini. Nah, kalau informasi inputnya udah lengkap, kita udah mulai bisa bikin konsepnya. Nah, terkait proses setelahnya, kita bakal bahas di video yang selanjutnya. Itu aja buat kali ini. Sampai jumpa dan terima kasih.